Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, Ibu Junaida, karena telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi saya yang berjudul paragraf. Perkenalkan, nama saya Mutiara Monika Pratiwi, Prodi Biologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sebelum saya memaparkan materi saya yang berjudul paragraf, ada poin-poin yang akan saya bacakan terlebih dahulu. Jadi, poin-poin yang akan saya bahas pada materi paragraf ini, yang pertama yaitu ada fungsi paragraf, yang kedua ada ciri-ciri paragraf, yang ketiga ada struktur paragraf, yang keempat ada syarat-syarat paragraf, yang kelima ada unsur-unsur paragraf, yang keenam ada kerangka paragraf, yang ketujuh ada teknik pengembangan paragraf, yang kedelapan ada jenis-jenis paragraf, yang terakhir ada metode-metode paragraf. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu paragraf. Paragraf adalah suatu kumpulan dari suatu kesatuan pikiran yang kedudukannya lebih tinggi serta lebih luas daripada kalimat. Dapat diartikan pula, paragraf adalah bagian dari sebuah karangan yang terdiri dari beberapa kalimat yang berisikan tentang informasi dari penulis untuk pembaca, dengan pikiran utama sebagai pusatnya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Paragraf juga mempunyai fungsi yang pertama, yaitu untuk menampung bagian kecil gagasan utama paragraf, yang kedua sebagai tanda pikiran baru dimulai, yang ketiga pengarang melahirkan pikiran secara sistematis, yang keempat pembaca mudah mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang, yang kelima membentuk penggalan-penggalan pikiran pengarang. Selanjutnya yaitu ciri-ciri paragraf. Yang pertama yaitu kalimat awalnya terletak agak ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Yang kedua, paragraf memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, setiap paragraf memakai sebuah kalimat topik dan juga selebihnya merupakan kalimat pengembang yang mempunyai fungsi menjelaskan, menguraikan, ataupun menerangkan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. Yang keempat, paragraf memakai pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Kalimat tersebut berisi mengenai detail-detail kalimat topik. Paragraf bukanlah kumpulan kalimat topik. Paragraf hanya berisikan satu kalimat topik dan juga beberapa kalimat penjelas. Setiap kalimat penjelas berisi mengenai detail yang sangat spesifik, serta tidak mengulang pikiran penjelas lainnya. Struktur paragraf. Yang pertama yaitu paragraf terdiri atas transisi kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penjelas. Yang kedua, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang ketiga, paragraf terdiri atas kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang keempat, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Yang kelima, paragraf terdiri atas transisi berupa kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang. Yang keenam, paragraf terdiri atas kalimat topik dan kalimat pengembang. Yang ketujuh, paragraf terdiri atas kalimat pengembang dan kalimat topik. Syarat-syarat paragraf. Yang pertama ada kesatuan.
yang artinya dalam satu paragraf hanya berisi satu pikiran utama. Yang kedua ada kepaduan, yang artinya hubungan antar kalimat dalam satu paragraf saling berkaitan. Yang ketiga ada kelengkapan, yaitu suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Yang keempat ada panjang paragraf, yaitu pada setiap tulisan tidak sama, bergantung pada beberapa jauh atau dalamnya suatu bahasa dan tingkat pembaca yang menjadi sasaran. Yang kelima ada pola susunan paragraf, yaitu maksudnya rangkaian pernyataan dalam paragraf harus disusun menurut pola yang taat asas, serta bersetalian secara logis. Selanjutnya ada unsur-unsur paragraf yang terbagi atas 3. Yang pertama ada kesatuan, yang kedua ada koherensi, yang ketiga ada pengembangan. Yang pertama yaitu kesatuan. Kesatuan adalah kalimat-kalimat dalam satu paragraf harus menggambarkan hubungan dan menunjukkan ikatan untuk mendukung satu gagasan dan pikiran sebagai pokok pikiran. Kesatuan berarti ada hubungan mengenai masalah dan tema dalam pengembangan. Yang kedua ada koherensi, yaitu kekompakan hubungan antara sebuah kalimat dengan kalimat lainnya yang membentuk satu paragraf. Koherensi atau kepaduan yang baik terjadi hubungan timbal balik antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Yang ketiga ada pengembangan. Pengembangan yaitu gambaran mengenai kesatuan dan penyatuan akan jelas terlihat dalam pengembangan paragraf. Berikutnya, kerangka paragraf. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan ide pokok dengan menuangkan kalimat yang menjadi ide dasar paragraf. Yang ketiga, menuliskan kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok. Yang keempat, menuliskan kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok. Contoh kerangka paragraf. Contohnya ada dari jenis paragraf eksposisi. Tema kebudayaan. Judul meningkatkan kebudayaan Indonesia. Paragraf 1. Pikiran utama mengenal budaya. Pikiran penjelas 1 adat istiadat. Pikiran penjelas 2 pakaian daerah. Pikiran penjelas 3 bahasa daerah. Contoh yang lain ada dari jenis paragraf deskripsi. Tema Indonesia. Judul kekayaan alam negeriku. Paragraf 1. PU atau pikiran utama sumber daya alam. PP1 atau pikiran penjelas 1 tanah subur. Pikiran penjelas 2 laut kaya. Pikiran penjelas 3 tumbuhan beraneka ragam. Berikutnya, teknik pengembangan paragraf yang terbagi atas 3. Yang pertama, secara alami, yaitu pengembangan paragraf dengan pola ini didasarkan pada urutan ruang dan waktu. Urutan ruang merupakan urutan yang akan membawa pembaca dari satu titik ke titik berikutnya dalam suatu ruang. Urutan waktu adalah urutan yang menggambarkan urutan terjadinya peristiwa, perbuatan, atau tindakan. Yang kedua ada klimaks dan anti klimaks. Maksudnya yaitu pengembangan paragraf teknik ini berdasarkan posisi tertentu dalam suatu rangkaian berupa posisi yang tertinggi atau paling menonjol. Jika posisi yang tertinggi ditempatkan di bagian akhir disebut klimaks. Sebaliknya, jika penulis mengawali rangkaian dengan posisi paling menonjol, kemudian makin lama makin tidak menonjol, disebut anti klimaks. Yang ketiga ada umum khusus dan khusus ke umum. Maksudnya yaitu dalam bentuk umum khusus, gagasan utama diletakkan di awal paragraf yang dinamakan deduktif, sedangkan khusus umum merupakan gagasan utama
yang diletakkan di akhir paragraf atau induktif. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis paragraf yang terbagi atas 3. Yang pertama, paragraf berdasarkan isi. Yang kedua, paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Dan yang ketiga, paragraf berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu paragraf berdasarkan isi. Paragraf berdasarkan isi ini yang pertama ada narasi. Narasi yaitu paragraf yang menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa. Bentuk ini mementingkan urutan kejadian. Contoh paragraf bentuk narasi ini yaitu Hanifah dan teman-temannya berkumpul untuk pergi berlibur ke kebun binatang. Total ada 6 orang yang akan berlibur bersama. Setelah semuanya berkumpul, mereka pergi bersama-sama ke kebun binatang. Sesampainya di sana, mereka antri membeli tiket dan mulai masuk ke area kebun binatang. Tak lupa mereka pun menikmati wahana naik perahu dan melihat sirkus lumba-lumba dan binatang lain. Mereka semua sangat senang berlibur di kebun binatang. Yang kedua dari paragraf berdasarkan isi ini ada deskripsi. Deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasa objek yang digambarkan itu. Objek yang dideskripsikan dapat berupa orang, benda, atau tempat. Ciri-cirinya ada objek yang digambarkan. Contoh paragraf deskripsi ini yaitu buah jeruk adalah salah satu buah yang banyak manfaatnya. Buah ini juga banyak mengandung vitamin C. Biasanya buah ini tumbuh dengan baik di dataran tinggi, salah satunya di daerah Brastagi. Bentuknya bulat dan besar yang seakan siap untuk ditelan oleh mulut. Jika sudah matang, maka warnanya akan menguning. Buahnya yang manis bagai gula, sehingga semua orang ingin menikmati buah ini. Yang ketiga, dari paragraf berdasarkan isi ada eksposisi. Eksposisi adalah paragraf yang menginformasikan suatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk sehingga orang yang membacanya akan bertambah wawasannya. Ciri-cirinya ada informasi. Contoh paragraf pada paragraf eksposisi yaitu kebersihan lingkungan merupakan faktor yang sangat penting dan perlu diperhatikan dalam bermasyarakat. Hal tersebut akan berimbas kepada kenyamanan dan kesehatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan penanggulangan tersebut diantaranya membuang sampah pada tempatnya, pendauran ulang sampah organik dan non-organik, dan lain sebagainya. Gotong royong dalam membersihkan dan menjaga lingkungan secara rutin merupakan salah satu alternatif dalam menanggulangi pencemaran lingkungan. Kebersihan lingkungan hidup merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat dan merupakan faktor penting bagi kesehatan dan kenyamanan dalam bermasyarakat. Dalam teks eksposisi terbagi atas teknik pengembangan eksposisi yang berupa 1. Teknik identifikasi. Teknik identifikasi adalah sebuah teknik pengembangan eksposisi yang menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur yang membentuk suatu hal atau objek sehingga pembaca dapat mengenal objek itu dengan tepat dan jelas. Yang kedua ada teknik perbandingan. Teknik perbandingan adalah teknik yang digunakan untuk mengungkapkan kesamaan-kesamaan atau perbedaan-perbedaan antara satu hal dengan hal yang lain. Teknik yang digunakan yaitu perbandingan langsung, analogi, dan perbandingan kemungkinan.
Yang ketiga ada teknik ilustrasi. Teknik ilustrasi adalah teknik yang berusaha memberikan gambaran, contoh-contoh atau penjelasan yang khusus atau nyata. Yang keempat ada teknik klasifikasi. Teknik klasifikasi adalah suatu metode untuk menempatkan barang-barang atau mengelompokkan bermacam-macam subjek dalam suatu sistem kelas. Yang kelima ada teknik definisi. Teknik definisi merupakan penjelas terhadap arti kata atau pengertian suatu kata, frasa, atau kalimat. Yang keenam ada teknik analisis. Teknik analisis merupakan cara memecahkan suatu pokok masalah. Teknik analisis dapat dibagi atas 4. Yang pertama, analisis sebab akibat. Yang kedua, analisis bagian. Yang ketiga, analisis fungsional. Yang keempat, analisis proses. Jenis paragraf berdasarkan isi, selanjutnya ada argumentasi. Argumentasi merupakan paragraf yang mengemukakan suatu pendapat beserta alasannya. Ciri-cirinya ada pendapat dan ada alasannya. Contoh dari paragraf argumentasi yaitu dampak negatif rokok tak hanya bagi perokok aktif saja, namun orang yang tergolong perokok pasif juga akan mengalami imbas negatif dari rokok. Dampak negatif yang dirasakan perokok pasif karena rokok antara lain gangguan pernafasan, penyempitan pembuluh darah, gangguan pada janin, meningitis, imun tubuh melemah, hingga kecanduan asap rokok. Oleh karena itu, sesegera mungkin jauhilah asap rokok dari perokok aktif agar tidak menjadi perokok pasif dan agar terhindar dari dampak buruk akibat menjadi perokok pasif. Yang E, ada persuasi. Persuasi merupakan paragraf yang mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Contoh dari paragraf persuasi ini ialah ilmu merupakan hal yang sangat penting di dunia ini. Bahkan Nabi Muhammad telah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu dari lahir hingga kita mati. Hal ini dikarenakan dengan berilmu kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia di muka bumi ini adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, marilah kita menuntut ilmu sedini mungkin agar kita menjadi orang yang berilmu dan bermanfaat bagi orang di sekitar kita. Selanjutnya ada paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya yang terdiri atas paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Contoh dari paragraf deduktif adalah orang yang pendiam tidak selayaknya dijauhi atau dianggap aneh, sebab tak selamanya orang yang pendiam adalah pecandu narkoba, penderita kelainan jiwa, orang yang berkepribadian sombong, atau bahkan seorang teroris. Orang yang pendiam hanyalah orang yang tidak pandai banyak bicara, serta tidak terlalu senang berlama-lama di tempat yang ramai. Yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Contoh dari paragraf induktif adalah belajar sampai tengah malam bahkan tidak tidur bukanlah hal yang baik. Jika hal ini dilakukan karena besoknya ujian, maka yang terjadi adalah rasa ngantuk ketika sedang mengikuti ujian. Maka dari itu persiapkanlah diri dan mulailah belajar dari jauh-jauh hari sebelum waktu ujian datang. Paragraf induktif terbagi atas 3 jenis. Yang pertama ada generalisasi, yang kedua ada analogi, yang ketiga ada hubungan kausal.
Yang pertama yaitu generalisasi. Generalisasi yaitu pola pengembangan paragraf yang menggunakan beberapa fakta khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. Contoh dari paragraf generalisasi yaitu pada hari Sabtu, Susi, Amir, dan Ranti pergi mengunjungi korban bencana banjir di daerah Jakarta Timur. Mereka mengumpulkan beberapa pakaian, mie, dan makanan ringan untuk dibagikan kepada korban banjir. Ketiga anak tersebut merupakan siswa yang dermawan dan peduli pada orang lain. Yang kedua ada analogi. Analogi adalah penyusunan paragraf yang berisi perbandingan dua hal yang bersifat sama. Pola ini berdasarkan anggapan bahwa jika sudah ada persamaan dalam berbagai segi, maka akan ada persamaan pula dalam bidang yang lain. Contoh dari analogi yaitu memilih jurusan kuliah yang tepat adalah sesuatu yang gampang-gampang susah, seperti halnya dalam memilih pasangan hidup. Butuh perhitungan yang matang dan kesadaran akan minat dan kemampuan diri adalah kunci dan dalam memilih jurusan. Dua hal tersebut mesti diterapkan oleh para calon mahasiswa agar terlepas dari keruwetan memilih jurusan kuliah yang ruwetnya sama seperti mencari pasangan hidup. Yang ketiga ada hubungan kausal. Hubungan kausal adalah pola penyusunan paragraf dengan menggunakan fakta-fakta yang memiliki pola hubungan sebab akibat. Contoh, jika hujan-hujanan, kita akan sakit kepala. Ada 3 pola hubungan kausalitas. Yang pertama sebab akibat, akibat sebab, sebab akibat 1, akibat 2. Sebab akibat merupakan penalaran ini berawal dari peristiwa yang merupakan sebab, kemudian sampai pada kesimpulan sebagai akibatnya. Polanya adalah A mengakibatkan B. Yang kedua ada akibat sebab, yaitu dalam pola ini memulai dengan peristiwa yang menjadi akibat. Peristiwa itu kemudian dianalisis untuk mencari penyebabnya. Yang ketiga ada sebab akibat 1, akibat 2, yaitu suatu penyebab dapat menimbulkan serangkaian akibat. Akibat pertama berubah menjadi sebab yang menimbulkan akibat kedua. Demikian seterusnya hingga timbul rangkaian beberapa akibat. Yang C ada paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas, dan diakhiri dengan kalimat topik. Kalimat topik yang ada pada akhir paragraf merupakan penegasan dari awal paragraf. Contoh dari paragraf campuran adalah korek api, gas yang tidak terpakai sebaiknya jangan dibuang ke tempat sampah, sebab korek tersebut mudah terbakar jika terkena panas. Bila korek gas tersebut masih berisi, maka dampak ledakannya pun akan semakin tinggi. Oleh karena itu, sebaiknya korek api gas yang tidak terpakai disumbangkan ke tukang isi korek api agar bisa dimanfaatkan kembali. Yang ketiga, paragraf berdasarkan fungsinya, yang terbagi atas 3. Yang pertama, paragraf pembuka. Yang kedua, paragraf pengembang. Yang ketiga, paragraf penutup. 1. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka ini biasa juga disebut dengan paragraf pendahuluan. Paragraf ini berisi ancang-ancang atau arahan tentang apa yang akan diuraikan atau dibahas pada bagian isi wacana. Paragraf ini berisi tentang tujuan dan pembatasan topik pembicaraan. Selain itu, pada paragraf pendahuluan ini mengemukakan hal-hal yang menjadi penarik minat para pembaca. Dengan kata lain, paragraf pembuka itu harus menumbuhkan perasaan ingin tahu para pembaca dengan apa
apa yang diuraikan selanjutnya. Contoh dari paragraf pembuka adalah, kali ini kita akan membahas manfaat kelapa untuk kesehatan. Kelapa banyak kita jumpai di pedesaan, khususnya daerah pesisir. Yang kedua ada paragraf pengembang. Mengapa disebut paragraf pengembang? Karena paragraf ini berfungsi mengembangkan isi wacana. Isi wacana merupakan pengembangan ide-ide atau sub-sub topik pembicaraan. Contoh dari paragraf pengembang yaitu, beberapa manfaat kelapa diantaranya dapat menetralisir racun, menghilangkan cairan tubuh yang hilang. Tak hanya itu pula, buah kelapa juga dapat dijadikan alternatif selain infus. Yang ketiga ada paragraf penutup. Paragraf penutup ialah paragraf yang mengakhiri sebuah uraian. Bisa mengandung bermacam-macam maksud atau isi, seperti kesimpulan uraian, saran atau harapan, penegasan, kritikan, dan rangkuman isi uraian atau resume. Contoh dari paragraf penutup ini, demikian beberapa manfaat dari buah kelapa yang bisa saya bagikan. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Berikutnya ada metode-metode paragraf. Yang pertama ada metode definisi. Yang dimaksud dengan definisi adalah usaha penulis untuk menerangkan pengertian atau konsep istilah tertentu. Yang kedua, ada metode proses atau terjadinya sesuatu atau langkah membuat sesuatu. Sebuah paragraf dikatakan memakai proses apabila isi paragraf menguraikan suatu proses. Yang ketiga, ada metode contoh. Dalam karangan ilmiah, contoh dan ilustrasi selalu ditampilkan. Yang keempat, metode sebab akibat. Metode sebab akibat dipakai untuk menerangkan suatu kejadian dan akibat yang ditimbulkannya. Faktor yang terpenting dalam metode kausalitas ini adalah kejelasan dan kelogisan. Yang kelima ada metode umum khusus. Metode umum khusus tergolong cara yang paling banyak dipakai untuk mengembangkan gagasan paragraf agar tampak teratur. Yang keenam ada metode klasifikasi. Untuk mengelompokkan entah benda atau non-benda yang memiliki persamaan sifat, situasi, dan lain-lain, cara yang paling tepat adalah melakukan klasifikasi. Jadi itulah metode-metode dalam paragraf. Demikianlah pemaparan materi dari saya yang berjudul paragraf. Semoga apa yang saya paparkan tadi dapat bermanfaat bagi kalian yang melihat dan mendengarkannya, terutama bagi diri saya sendiri. Dan semoga apa yang saya paparkan tadi dapat menambah wawasan bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila dalam pemaparan materi paragraf tersebut terdapat salah kata atau pengucapan yang saya perbuat. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak sempurna. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.